Anthony Merson Davis Jr. Lahir di Illinois, Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 11 Maret tahun 1993. Ia terlahir dari pasangan suami istri bernama Anthony Davis Sr. dan Erainer Davis. Sejak masa SMA, Anthony Davis sudah memperkuat tim sekolahnya, yakni Perspective Charter School. Ketika itu, sekolahnya adalah salah satu sekolah jempolan dan menonjol di bidang akademik, terutama sains dan matematika. Namun untuk prestasinya di bidang olahraga bisa dibilang sangat minimal. Bahkan sekolahnya tidak memiliki gimnasium tersendiri, sehingga tim basket mereka termasuk Anthony Davis harus berlatih di lapangan yang berada dekat dengan suatu gereja setempat. Pada tahun awalnya di SMA, Davis terkenal dengan pria kecil yang akan menembak 3 angka dari sudut corner. Namun berkat kerja keras dan latihannya, ia berhasil membuat tubuhnya jauh lebih tinggi pada tahun kedua, yakni setinggi 1,93 meter. Kemudian Davis menjelma menjadi pemain yang luar biasa, dan bahkan dirinya juga sempat tampil di ajang Nike Global Challenge. Pada tahun terakhirnya di SMA, Anthony Davis yang kala itu sudah bertubuh tinggi bahkan hingga 2 meter lebih, menarik beberapa perguruan tinggi untuk memberinya beasiswa, karena ia dianggap sebagai pemain potensial serta memiliki postur yang sangat ideal. Dan dari beberapa universitas yang ingin memberinya beasiswa, pilihan Davis jatuh kepada Kentucky University. Namun seiring dengan itu juga terdapat kabar yang kurang sedap, karena diberitakan ayah Davis meminta imbalan kepada Kentucky University sebesar 200.000 US dollar. Meskipun pada akhirnya kedua belah pihak membantah kabar tersebut. Memasuki masa kuliahnya, Davis bahkan sudah diprediksi akan menjadi pick pertama pada draft NBA suatu saat nanti. Dan juga Davis menjadi pemain yang sangat menonjol di tim universitasnya. Bahkan ketika itu pelatihnya yakni John Calipari menggambarkan Davis sebagai pemain yang luar biasa serta penuh potensi. Anthony Davis adalah pemblokir tembakan yang luar biasa dengan postur tubuhnya yang ideal. Selain itu ia juga bisa menembak 3 poin dengan sangat baik, menggiring bola, dan bahkan dirinya bisa melakukan transisi lebih cepat daripada beberapa guard kami karena langkahnya yang panjang dan berulang. Kemudian karena kehebatannya, semasa kuliah Davis juga berhasil mendapatkan beberapa penghargaan seperti Sporting Newsman's College Basketball Player of the Year, Adolph Rupp Trophy, serta Naismith College Player of the Year. Selain itu, beberapa pihak menganggap Davis sudah layak untuk bermain di kompetisi basket paling bergengsi, yakni NBA. Berikutnya pada tahun 2012, ia akhirnya berhasil terpilih menjadi pemain NBA oleh New Orleans Hornets pada pick pertama. Davis yang ketika itu bertinggi 2,06 meter serta memiliki berat 100 kg membuat beberapa pihak penasaran untuk menyaksikan penampilannya di NBA karena ia disebut-sebut sebagai pemain yang memiliki bakat luar biasa. Selama musim perdananya membela Hornets, Davis berhasil mencatatkan namanya di NBA All-Rookie First Team. Dan ia juga menempati posisi kedua di bawah Damian Lillard yang menjadi Rookie of the Year kala itu. Lanjut pada musim 2013-2014, Davis tampil dengan cukup baik bersama timnya, yang kala itu sudah berganti nama dari New Orleans Hornets menjadi New Orleans Pelicans. Selain itu pada pertandingan melawan Los Angeles Lakers, Davis mencetak 32 poin, 6 blok, dan 12 rebound. Hal ini sekaligus menjadikannya sebagai pemain termuda yang memiliki setidaknya 30 poin, 10 rebound, dan 5 blok dalam satu game. Kemudian pada akhir musim, Davis juga berhasil menjadi pemain yang paling banyak melakukan block shot dengan rata-rata 2,82 per game. Serta dirinya juga berada di peringkat ketiga sebagai NBA Most Improved Player Award di bawah Lance Stephenson dan Goran Dragic. Beralih pada musim 2014-2015, Davis berhasil membawa timnya melaju ke babak playoff sebelum mereka terpaksa dibuat menyerah oleh Golden State Warriors di ronde pertama. Namun meskipun begitu, dirinya berhasil menorehkan catatan yang luar biasa dengan mengumpulkan sebanyak 31,5 poin, 11 rebound, dan 3 blok per game. Serta sekaligus hal ini membuatnya sejajar dengan nama-nama besar seperti Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, dan Bob McAdoo sebagai pemain yang rata-rata mengumpulkan 30 poin dan 10 rebound dalam seri playoff pertama. Selain itu, namanya juga berhasil masuk ke dalam All-NBA First Team untuk pertama kalinya di musim tersebut. Selanjutnya pada musim 2015-2016, ia berhasil mencetak 59 poin dan 20 rebound saat berhadapan dengan Detroit Pistons. Hal ini sekaligus membuat Davis menjadi pemain termuda dalam sejarah NBA yang mencetak 59 poin dalam satu pertandingan.
Namun selama sisa musim tersebut, Davis absen karena mengalami cedera di lutut dan bahu kirinya. Akan tetapi cedera tersebut tampaknya tidak mempengaruhi performa apik Davis ketika memasuki musim yang baru, yakni musim 2016-2017. Pada saat itu, Davis turut ambil bagian dalam NBA All-Star Game, dan bahkan dirinya berhasil mencetak sejarah dengan mengumpulkan poin tertinggi selama pergelaran All-Star Game, yakni dengan 52 poin dan 10 rebound. Sekaligus hal inilah yang membuat dirinya berhasil terpilih sebagai MVP All-Star Game di musim tersebut. Selain itu, kehebatan Davis juga nampak di musim reguler. Meskipun ia gagal membawa timnya untuk lolos ke babak playoff, Davis berhasil mencetak total 2.100 poin dalam satu musim. Dan Anthony Davis juga memecahkan rekor sebagai pemain Pelicans pertama yang melakukan hal tersebut. Pada musim berikutnya, yakni musim 2017-2018, Davis sempat berhasil membawa timnya untuk melaju ke babak playoff. Pelicans yang kala itu berhadapan dengan Portland Trail Blazers tanpa kesulitan berhasil menghempaskan Blazers dengan skor telak, yakni 4-0. Namun di putaran kedua, Davis dan kolega harus berhadapan dengan tim kuat, yakni Golden State Warriors. Setelah sempat memenangi game ketiga dan memperkecil kedudukan menjadi 2-1, akan tetapi sayang pada akhirnya, Pelicans harus menyerah dari Warriors dengan skor 1-4. Namun meski demikian, nama Davis berhasil masuk ke dalam NBA All Defensive First Team di musim itu. Selanjutnya beralih di musim 2018-2019, penampilan Davis sebenarnya cukup lumayan. Bahkan pada saat pertandingan melawan Philadelphia 76ers, Davis berhasil mencapai 10.000 poin dalam karirnya. Akan tetapi pada bulan Januari tahun 2019, Davis pertama kali secara terbuka meminta Pelicans untuk melepasnya ke klub lain. Dan pada akhirnya, tepat pada tanggal 15 Juni tahun 2019, New Orleans Pelicans setuju melepas Davis ke Los Angeles Lakers dengan imbalan pemain seperti Lonzo Ball, Brandon Ingram, dan Josh Hart. Debut Anthony Davis pun bersama Lakers akhirnya terwujud ketika menghadapi Los Angeles Clippers, di mana di pertandingan itu ia mencetak 25 poin, 10 rebound, dan 5 assist dalam tempo 37 menit. Selama musim 2019-2020, Davis menjelma menjadi figur penting Lakers bersama LeBron James. Bahkan hingga saat ini, Davis memimpin perolehan Lakers dari 4 kategori, yakni poin, block, steal, dan rebound. Sedangkan untuk assist terbanyak jatuh kepada sang mega bintang, yakni LeBron James. Anthony Davis saat ini banyak menerima berbagai pujian, termasuk dari pemilik Lakers, yakni Jeanie Buss, yang mengatakan, "Untuk mendapatkan bakat hebat seperti Davis, Anda harus melepaskan sesuatu yang hebat juga. Tetapi memiliki dirinya benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa, dan dia bahkan lebih mengesankan daripada yang pernah saya pikirkan." Kemudian pada ajang All-Star Game 2020, Davis yang juga turut berpartisipasi dalam ajang tersebut untuk memperkuat tim LeBron, tampil dengan performa yang cukup lumayan. Format All-Star Game 2020 yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan sebagai bentuk penghormatan dari kepergian sang legenda, yakni Kobe Bryant, memiliki peraturan di mana kedua tim NBA All-Star akan bertarung selama 12 menit untuk 3 kuarter pertama. Memasuki kuarter keempat, waktu pertandingan akan dimatikan, dan tim pertama yang menambahkan angka 24 terlebih dahulu berhak dinyatakan sebagai pemenang. Ternyata dengan format ini, pertandingan menjadi semakin seru. Dan puncaknya, ketika tim LeBron unggul 156-155 atas tim Giannis, Anthony Davis pun muncul sebagai pahlawan kemenangan dengan sebuah free throw-nya yang membuat skor akhir menjadi 157-155 untuk kemenangan tim LeBron. Sedangkan untuk kiprahnya bersama tim nasional, capaian Davis juga cukup lumayan, dengan total mempersembahkan 2 medali emas bagi Amerika Serikat, yakni pada Olimpiade di London tahun 2012 dan Piala Dunia di Spanyol tahun 2014. Di balik semua itu, terdapat sebuah cerita menarik mengenai Anthony Davis saat membela Amerika Serikat di Olimpiade London tahun 2012. Ketika itu, Davis yang baru saja dipilih oleh timnya yakni New Orleans Hornets belum memainkan satu pertandingan pun di NBA. Sehingga hal ini menjadikannya sebagai pemain Amerika pertama sejak Emeka Okafor di tahun 2004 yang berkompetisi pada Olimpiade tanpa pengalaman bermain di NBA sebelumnya.